Shalom, selamat datang di online service AFG Epiyung. Apa kabar semuanya? Senang kami bisa melayani Anda semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Amin, selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dalam online service kami. Selamat datang, dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Apabila Anda memiliki pokok doa atau pergumulan yang ingin Anda doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan doa Anda yang sudah terjawab, silakan klik tautan di bawah ini. Kami akan berdoa bersama Anda. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang sudah tersedia. Silakan follow media sosial kami agar Anda dapat tetap terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk dalam penyembahan. Siapkan hati, berikanlah penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom AFG Epiyung, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya di dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini kalau kita diizinkan untuk kita boleh bersama-sama bersatu hati memuji, memuliakan Dia. Mari datang kepada Tuhan, bawa persembahan hati yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah Immanuel yang boleh senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami Immanuel, penyertaan-Mu boleh sempurna buat setiap kami Tuhan. Kami rindu pagi hari ini, kami juga boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami rindu kami boleh dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicara buat setiap kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita boleh bersukacita, kita bertemu kembali dalam ibadah FGF Wiyung. Sungguh satu sukacita, harapan saya semua dalam keadaan sehat dan berbahagia semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat akan bukti kesetiaan Tuhan, bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui satu judul dalam topik pada pagi hari ini, yaitu tiang awan dan tiang api, yang terambil dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Saudara yang kasih Tuhan, berbicara mengenai tiang awan dan tiang api, ini adalah gambaran satu penyertaan pada waktu bertahun-tahun lamanya, pada waktu itu zaman bangsa Israel, di mana bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, melakukan satu perjalanan yang panjang sekali kalau dikisahkan pada waktu itu. Tetapi Tuhan menyertai, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dengan wujud tiang awan dan tiang api. Apa bukti dari penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa? Yang pertama, kita mau melihat dengan adanya tiang awan dan tiang api ini, yang pertama bahwa Tuhan menuntun umatnya. Tuhan menuntun umatnya. Ini diambil dalam Keluaran 13:21-22, katakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, berbicara mengenai penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan ini, apa yang ada di gambaran kita ketika Tuhan menuntun kita? Beberapa orang menggambarkan bahwa satu perjalanan itu sangat indah seandainya perjalanan itu adalah perjalanan yang dekat. Ya, kalau disuruh memilih, kita mesti memilih sesuatu yang dekat. Ya, kalau ke kantor cari tempat tinggal yang dekat dengan kantor, ataupun ke gereja cari tempat yang dekat dengan gereja. Itu yang ada di bayangan kebanyakan orang. Ya. Tapi penyertaan Tuhan ini, tuntunan Tuhan ini bukan jalan yang pendek atau dekat. Bukan pula satu jalan pintas, mungkin ada jalan pintas. Dan juga bukan pula satu dimensi ruang waktu yang berbeda. Ya, seperti di film-film itu, mau kemana langsung celing ke situ, celing ke sana. Itu yang digambarkan oleh banyak orang, dan orang-orang menginginkan akan hal itu. Tetapi apakah tuntunan Tuhan adalah yang seperti itu? Sesuatu yang dengan satu waktu yang pendek, dengan satu keadaan yang cepat, itu yang Tuhan inginkan dalam satu bentuk penyertaan Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama, kita mau melihat bahwa Tuhan membawa bangsa Israel ketika Dia menuntun bangsanya dalam satu perjalanan yang panjang. Karena kita melihat ayat yang ke-17, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal
apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalanlah bangsa Israel dari tanah Mesir. Dikatakan walaupun jalan ini yang paling dekat, dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ada satu langkah yang berbeda yang seharusnya ke sana, Tuhan membawa satu langkah yang agak berbelok sedikit untuk mengarah pada satu tujuan yang sama. Saudara, dikatakan di sini, itu juga dikatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan sangat memperhitungkan, Tuhan sangat mengerti akan kita. Dan dia menuntun kita sesuai dengan rencananya dan rancangannya. Kebanyakan banyak orang tidak mengerti akan rancangan Tuhan. Sehingga maunya jalan pintas, jalan pendek, jalan yang pengen cepat maunya. Tetapi Tuhan membawa bangsa Israel pada waktu itu pada satu jalan di mana jangan sampai bangsa ini menyesal dan kembali ke Mesir. Ini harapannya. Saudara, kalau kita melihat di peta di situ, sebenarnya kalau perjalanan dari Mesir sampai dengan Kanaan itu satu perjalanan yang pendek ya. Di atas itu perjalanan pendek. Ada yang menggambarkan kalau sekarang kalau dicapai dengan bus, kita naik bus itu sekitar 12 jam perjalanan. Kalau bus ya. Kemungkinan kalau dihitung secara kalau kita berjalan kaki bisa mingguan ya, 11 hari atau 1 minggu, mungkin 2 minggu untuk melakukan satu perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Kalau sekarang adalah Palestina. Gambarannya seperti itu. Satu tempat yang seharusnya dekat. Tetapi mengapa kok harus sampai berputar? Dikatakan sampai 40 tahun. Satu perjalanan yang tidak pendek, satu perjalanan yang tidak panjang juga tapi sangat panjang, 40 tahun. Itu waktu yang sangat panjang sekali. Dan di sini ketika dalam perjalanan 40 tahun ini ternyata Tuhan menunjukkan pernyataannya yang begitu luar biasa. Dia menuntun bangsanya dengan satu sekolah ya, sekolah padang gurun selama 40 tahun kalau saya bisa katakan. Dan di sini kalau dalam Keluaran 14 ayat 10 12 ini dalam setiap perjalanannya kalau kita melihat di sini dalam Keluaran 14 10 12 katakan ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru pada Tuhan. Dan mereka berkata pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan bawa kami keluar Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu? Di Mesir janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada di padang gurun ini. Saudara, ketika bangsa Israel melakukan satu perjalanan, penyertaan Tuhan tetap ada. Tiang awan dan tiang api tetap ada, Tuhan menyertai. Tetapi yang berbeda adalah Tuhan ingin melihat akan kondisi dari kepercayaan mereka kepada Tuhan. Bangsa Israel pada waktu itu ketika ada satu cobaan datang pertama, yang dilakukan, kenapa aku ada di sini, lebih baik di sana dulu, di Mesir. Aku tidak mengalami yang seperti ini. Ini yang dikatakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bukan hanya di situ saja. Dalam satu perjalanannya pada waktu di Mara, ketika mereka sedang minum air, ternyata air yang mereka minum pahit. Lalu mereka bersungut-sungut lagi karena tidak bisa minum. Dan dengan sebatang dahan di situ, ranting,
air itu menjadi manis. Ada juga di padang gurun Sin, ya. Mereka katakan pada Musa, Musa, aku enak di Mesir, kalau di sini makanku cuman mana, sesuatu yang kecil dan tidak berasa. Di Mesir aku bisa makan daging, ada bumbu-bumbunya, bahkan bawang merah, bawang putih, semuanya ada semua di Mesir. Kenapa engkau bawa aku ke sini untuk tidak bisa makan daging? Setiap waktu mereka mengeluh, mereka protes. Ini gambaran di padang gurun Sin. Akhirnya Tuhan memberikan burung puyuh yang beribu-ribu banyaknya untuk mereka bisa makan. Di Masa dan Meriba lagi, ketika mereka berada dalam satu tempat Masa dan Meriba, mereka minum juga tidak bisa minum, mereka mengeluh lagi. Pada waktu Musa, dia naik ke Gunung Sinai dan mengundur-undurkan waktu untuk ketemu bangsa Israel kembali. Di situ bangsa Israel tidak sabaran. Mereka ingin untuk membuat Allah sendiri. Ini gambaran dari bangsa Israel di Tabera juga. Akhirnya Tuhan membuat nyala api di situ. Banyak gambaran di situ, di mana penyertaan Tuhan tetap ada, saudara, dengan adanya tiang awan dan tiang api. Tetapi Tuhan menuntun pada waktu itu untuk setiap perjalanan yang dilalui, tiang awan dan tiang api ini memberikan satu tuntunan pada waktu siang hari, di mana ada tiang awan yang menyertai mereka untuk menaungi mereka untuk tidak panas, ya. Dan pada malam hari juga tidak kedinginan, dan tuntunan jalan itu Tuhan itu senantiasa kelihatan. Itu tuntunan jalan Tuhan. Tetapi di sini bangsa Israel mengalami kondisi yang seperti ini. Setiap waktu, setiap langkah ada eker-ekeran, ada permasalahan, ada bersungut-sungut. Ini yang terjadi. Dan Tuhan di dalam ayat yang lain, ini peristiwa yang sangat luar biasa yang akhirnya membawa satu dampak yang tidak baik buat bangsa Israel, yaitu ketika bangsa Israel ada di Kades Barnea, ya, di mana Tuhan memberikan satu firman yang begitu mengejutkan ketika ada 10 pengintai di situ ketika sedang mengintai Kanaan dan membawa satu kabar yang melemahkan bangsa Israel pada waktu itu. Dan ketika mereka lemah, mereka kembali bersungut-sungut. Mereka ingin kembali ke Mesir, mereka memberontak kepada Tuhan. Pada Musa pada waktu itu juga. Mereka memberontak, pengen kembali ke Mesir. Ini peristiwa di Kades Barnea. Dan dalam peristiwa ini, Bilangan 14 mencatat ayat 1 dan 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata pada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan bawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Itu yang mereka sampaikan. Dan ini jawaban Tuhan yang mengejutkan. Bilangan 14 ayat 32, 33, 38. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ini yang dinyatakan oleh Tuhan, di mana Tuhan berkata bahwa angkatan-angkatan lama zamannya Musa pada waktu itu, ketika mereka adalah orang-orang yang bersungut-sungut dan tidak tahu dan tidak percaya dengan Tuhan dengan penuh, dikatakan Tuhan menghabiskan mereka dalam perjalanan 40 tahun. Dikatakan hanya Yosua bin Nun dan Kaleb
ben Yefune. Ini menggambarkan juga angkatan yang muda juga itu akan dibawa pada Kanaan. Tapi angkatan-angkatan yang lama yang bersungut-sungut ini dihabiskan semua oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak menyertai? Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap senantiasa mengarahkan kita pada satu jalan kehidupan yang benar. Hanya saja manusianya. Hanya saja banyak bangsa Israel pada waktu itu angkatan Musa, mereka yang memberontak kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan titahnya, Tuhan sudah memberikan kebenarannya, Tuhan sudah memberikan janji-janjinya. Tetapi beberapa orang memilih untuk memberontak dan tidak percaya kepada Tuhan. Dan sebagai akibatnya mereka mengalami di mana mereka dimusnahkan. Tapi orang-orang yang percaya, orang yang benar-benar melihat bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Di tengah tantangan yang mereka hadapi, di tengah waktu yang kelihatannya lama 40 tahun di situ, dengan kepercayaan yang penuh, dengan satu keyakinan bahwa mereka sanggup untuk mengalahkan orang-orang Filistin, orang-orang yang ada di Kanaan, mereka akan menduduki satu tempat di Kanaan, menerima janji Tuhan itu. Saudara, dari hal yang pertama ini, ketika Tuhan menuntun umatnya, berada di posisi manakah kita? Tuhan tetap menuntun kita, Tuhan tetap menyertai kita. Tapi kita pastikan dalam hati kita, apakah ada pemberontakan di dalam kehidupan kita? Kita tidak mau diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau diarahkan pada satu jalan yang benar. Kita maunya sendiri. Saudara, ingat bahwa Tuhan mengampuni, tapi ada satu penghukuman yang siap diterima bagi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Di ayat yang lain, dalam Ulangan 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, ya ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi perjalanan itu yang kelihatannya lama dengan satu tantangan-tantangan yang dihadapi di padang gurun. Saya percaya di padang gurun itu banyak sekali tantangan, selain dari cuaca, hewan-hewan juga banyak, ada ular, ada kalajengking juga, ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi ini. Tujuan Allah apa? Yaitu untuk merendahkan hatimu. Ya. Wujud tuntunan Tuhan adalah Dia mau setiap kita, saudara dan saya, adalah pribadi yang mau merendahkan hati kita. Dan yang kedua, berpegang pada perintahnya atau tidak. Dan mengingatkan juga apakah kita ini pribadi yang berpegang pada perintahnya atau tidak. Atau maunya sendiri. Ini adalah wujud dari mengapa kok sampai bangsa Israel diputer-puter sampai 40 tahun. Siapa di sini yang umurnya 40 tahun, bahkan mungkin lebih? Apakah ada satu perasaan yang seperti ini? Aku diputer-puter selama 40 tahun, muter-muter, nggak tahu tujuan hidupku apa, nggak tahu destiniku apa, dan bahkan masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, persoalannya semakin hari semakin bertambah tiap harinya. Kita perlu cek, apakah kita bagian dari seperti bangsa Israel yang diputar-putar 40 tahun untuk merendahkan kita, untuk membawa kita, ayo kembali pada perintahnya, ayo kembali berpegang pada perintahnya. Apakah seperti itu? Di dalam ayat yang lain dikatakan, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Mari saudara kita mau berpegang pada firman-Nya. Dan jangan lupa minta tuntunan Roh Kudus. Kalau dulu wujudnya adalah tiang awan dan tiang api sebagai tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang sekarang adalah di mana Roh Kudus adalah pribadi yang akan menuntun kita. Dia akan mengarahkan kita untuk selaras dengan firman Tuhan. Kuncinya apa? Kita mau belajar peka. Ayo kita peka untuk kita mau dituntun oleh tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api ini memberikan bukti bahwa Tuhan melindungi umat-Nya. Ketika bangsa Israel dibawa berputar-putar di padang gurun, kita bisa membayangkan ya bahwa padang gurun itu kalau siang itu sangat panas sekali, kalau malam sangat dingin sekali. Tetapi Tuhan menyertai mereka. Pada waktu mereka akan mengalami kepanasan dan kedinginan di malam hari, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Kalau siang berubah menjadi tiang awan, dan kalau malam berubah menjadi tiang api yang akan menghangatkan mereka. Itu gambar di mana bukti Tuhan ini sangat melindungi umat-Nya. Dia tidak ingin umat-Nya kepanasan, Tuhan tidak ingin umat-Nya kedinginan. Ya, di ayat yang lain katakan ya. Dalam Bilangan 9 ayat 12 sampai 19, atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Allah dan tidaklah mereka berangkat. Di dalam perjalanan mereka untuk menuju Kanaan, ini ada yang namanya waktu untuk beristirahat di situ. Di mana ketika tiang awan itu berhenti atau tiang api itu berhenti, itu menunjukkan mereka harus membuka satu kemah untuk tinggal di situ. Bisa sehari, 2 hari, bisa seminggu, sebulan, bahkan mungkin lebih. Ya, tidak ada waktu di situ yang dituliskan. Tapi mereka ikut saja di mana ketika tiang awan itu, tiang api itu berjalan, mereka baru berjalan. Ketika tiang awan, tiang api itu berhenti, mereka berhenti. Dan tentunya ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti, banyak hal yang terjadi ketika mereka ada di kemah. Seperti yang digambarkan di ayat yang sebelumnya tadi. Mereka bersungut-sungut, mereka ada satu perselisihan, ada banyak hal yang terjadi di situ ketika mereka ada dalam satu kemah di situ. Tapi ingat bahwa Tuhan melindungi umat-Nya. Tuhan senantiasa melindungi dimanapun umat-Nya berada. Ya, mungkin saat ini kalau kita diperhadapkan pada pandemi ini, kita membutuhkan yang namanya perlindungan Tuhan. Ya, banyak dari kita yang memang diharuskan untuk keluar rumah. Ada yang di dalam rumah, ada yang keluar rumah. Itu tidak akan membedakan keluar rumah ataupun di dalam rumah, itu kondisinya sama kalau kita tidak membutuhkan perlindungan Tuhan. Sama-sama bisa, kalau memang namanya kena virus, ya kena virus. Tapi satu hal yang kita mau minta kepada Tuhan adalah perlindungannya. Tiang awan dan tiang api mengingatkan kita akan perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Setiap waktu, setiap saat, ketika engkau bangun, ketika engkau berdiri, engkau berjalan, engkau pergi dimanapun engkau berada, minta perlindungan Tuhan, minta penyertaan Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api. Dia akan senantiasa melindungi kita. Panas boleh datang, tetapi kita terlindungi oleh awan. Dingin boleh datang, tapi kita terlindungi oleh api yang menghangatkan. Saudara,
Puji Tuhan, biarlah ini boleh mengingatkan setiap kita. Ayat yang terakhir dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 7 dikatakan, dalam lindungan Allah, orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di padang petang, di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kita percaya akan janji Tuhan, firman-Nya ini ketika kita mau berlindung kepadanya. Puji Tuhan, 2 hal ini boleh mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih setia. Dia senantiasa menyertai kita. Buktinya apa? Dia senantiasa menuntun jalan kita pada jalan yang benar. Bukan jalan yang semaunya kita, tapi jalan yang benar menurut karyanya. Yang kedua, bukti dari penyertaan Tuhan adalah Tuhan melindungi kita di setiap waktu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah ini boleh menjadi pengingat akan setiap kita. Mari bersama-sama kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kebersamaan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami Tuhan. Biarlah dalam perjalanan waktu kami Tuhan, kami senantiasa mengingat akan kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengingat akan penyertaan-Mu Tuhan, Immanuel. Tuhan menyertai setiap kami. Dengan satu bukti di mana Engkau Allah yang menuntun kehidupan kami ke jalan yang benar. Dengan satu bukti juga Tuhan, Engkau akan membawa kami Tuhan di dalam perlindungan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bila setiap umat-Mu Tuhan boleh merasakan tuntunan-Mu, setiap umat-Mu Tuhan boleh merasakan Tuhan akan perlindungan-Mu dalam kehidupan mereka. Tidak ada satupun Tuhan mereka yang celaka. Tidak ada satupun mereka Tuhan yang mengalami sakit Tuhan. Tidak ada satupun mereka yang mengalami Tuhan kesusahan. Tapi Tuhan senantiasa memberkati, memberikan perlindungan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat firman-Mu. Saudara, mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau minta berkat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi berkat. Dan Tuhan akan mempermuliakan kehidupanmu. Turunlah kiranya damai sejahtera, cinta kasih daripada Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin.